Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun dan di video kali ini bakal kita bahas terkait dengan manajemen e-ijazah. Nah, jadi ini sudah terbuka. Jadi ini masih versi betanya atau masih dalam tahap pengembangan ketika saya mengupdate video ini ya. Nah, jadi langsung saja nanti Bapak Ibu silakan masuk ke webnya yang ini ya di ijazah data Kemdikbud.go.id. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke bagian yang namanya nanti di manajemen data ya, di manajemen data ijazahnya. Nah, nanti di Google itu Bapak Ibu bisa ketik e-ijazah ya. Pilih aja e-ijazah, nanti ada referensi paling atas. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan dihadapkan ke portal ini. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan masalah video ini ya, masalah data ini, dan kita sudah review sebelumnya. Itu Bapak Ibu bisa lihat di video yang di atas seperti ini, ataupun nanti Bapak Ibu bisa lihat di deskripsi video ya. Nah, nanti Bapak Ibu sebelumnya Bapak Ibu itu sudah bisa ke login di bagian ini untuk melihat data DNS, data kesatuan pendidikannya. Jadi untuk loginnya itu membutuhkan akun Verval. Bagi yang belum punya SSO Pusdatin itu silakan nanti login ke Pusdatin. Nah, ini nanti silakan lihat data satuan pendidikannya, akreditasinya, kemudian peserta didiknya, pilih provinsi apa, kemudian Bapak Ibu lihat data sekolahnya ya, tentang residu NIK-nya ada apa tidaknya ya. Nah, ini ada di kolom residu yang di kolom ini ya. Nanti Bapak Ibu ngecek sendiri ya. Pastikan tidak ada residu ataupun data peserta didik yang mengalami ketidaksesuaian dengan data Dukcapil ya, residu kepala sekolah, data kepala sekolahnya ya, apakah ada data kepala sekolahnya yang ganda, apakah ada data kepala sekolahnya yang memang apa namanya tidak sesuai, bukan namanya ini ya, dan sebagainya ya. Karena ada kedapatan itu yang ganda ataupun kosong Bapak Ibu ya. Ini data-data yang memang ada gandanya ya. Nah, jadi tetap Bapak Ibu perhatikan data-data itu, jangan berfokus juga ke data peserta didik, tapi data kepalanya, ke data sekolahnya, status akreditasi. Pak, Pon, saya sudah akreditasi tapi belum muncul di Dapodiknya, itu silakan melapor ke WLT Kemdikbud ataupun ke portalnya Badan Akreditasi Nasional ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita akan membahas satu login ya. Jadi Bapak Ibu nanti ke bagian apa namanya? Ke bagian ini manajemen ijazah ya. Ke manajemen ijazah. Kemudian nanti Bapak Ibu klik di sini ya. Nah, untuk ketika saya apa namanya mengupdate video ini hanya sebatas role-nya ke sekolah yang bisa ya dengan akses akun Forfar Pusdatin. Nah, untuk admin dinas ya yang belum bisa mengakses apa namanya portal ini silakan untuk mendaftar ataupun memakai ataupun mengajukan role penggunanya terkait dengan pendaftaran anggota dinasnya ya, bagi admin dinas yang ditugaskan oleh kepala dinasnya untuk mengelola yang namanya pengelolaan ijazah. Nah, jadi nanti admin dinas ke portalnya SDM Data Kemdikbud.go.id, selanjutnya dia klik di bagian registrasi, pilih yang di bagian ini, pilih ke dinasnya. Ya, pilih dinas, selanjutnya nanti dia akan mengisi data-data ini, kemudian provinsi mana, instansi dinas mana, kemudian dia posisinya sebagai apa ya yang mengakses. Kemudian nanti pilih role aksesnya di bagian pengelolaan ijazah. Nah, untuk kode referral ini nanti diminta sama admin instansi yang di bagian kode referral di pusdatinnya ya. Nah, itu info loginnya. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu login, ya ini kita masih bicara ke role-nya sekolah. Jadi video ini bakal sedikit agak panjang karena harus saya review menu yang ada di sebelah kiri ini ya. Nah, yang pertama itu ada di beranda, itu menampilkan secara umum data Bapak Ibu ya, menampilkan secara umum data Bapak Ibu, baik itu dari nama sekolahnya, akreditasinya, siapa nama kepala sekolahnya, status sekolah, bentuk pendidikannya seperti apa, dan alamatnya. Nah, kalau memang ada kekeliruan dari data sekolah ini, silakan nanti Bapak Ibu perbaiki di bagian Perval SP ya. Perval SP. Nah, ini login sekolah ke pengelolaan perbaikan data. Nah, ini ya SK izinnya, alamatnya, kemudian
apa namanya SK pendiriannya semua harus aktif Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah maka nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian nanti ada list ataupun jumlah peserta didik. Ya, ini jumlah peserta didik. Ini ada tanggal ya bahasanya tanggal penarikan ataupun data akun ataupun data penarikan ke dalam web manajemen ini itu ditarik tanggal 26 kalau ada di sini ya. Nah, ini dia. Ini. Jadi yang ditampilkan saat ini yang Bapak Ibu lihat adalah data per tanggal ini. Ya, nanti kalau memang Pak Mun saya sebenarnya ada 37, ada 3 sekian, kok kurang, kok bertambah dan sebagainya. Lihat dulu tanggal penarikan datanya, ya. Nah, kemudian daftar jadwal. Nah, ini di sini penting sekali Bapak Ibu memahami daftar jadwal tahapan, ya. Nah, di sini sudah tertera daftar jadwal tahapan untuk penentuan kelulusan itu dimulai tanggal 17 Maret ya. Dimulai tanggal 17 Maret sampai dengan 20 Mei. Nah, ini mohon dipahami. Jadi batasnya itu sampai 20 Mei terkait dengan penentuan kelulusan ya. Nah, jadi yang dinamakan siswa kelulusan jangan dari sekarang dimulai kelulusannya, tapi nanti harus melewati yang namanya ujian ya, kemudian tahap-tahap yang harus dilalui untuk ditentukan yang namanya siswa itu lulus. Ya, jangan ketika nanti Bapak Ibu udah login ini langsung lakukan penentuan kelulusan, layak kelulusan. Nanti saya bahas di menu-menu ini. Ini kita bahas secara sistematis dulu. Karena menu yang dibuat di samping ini itu berdasarkan dari tahapan dan sistematisnya apa namanya manajemen ini ya. Nah, kemudian ada yang namanya pembuatan SPDJM ya, surat pertanggungjawabannya. Ini paling final nanti kita bahas Bapak Ibu di bagian pengelolaan jasa di DNT-nya. Dan kemudian persetujuan SPDJM ini ada tanggalnya, mulainya kapan, kemudian berakhirnya kapan. Jadi Bapak Ibu mau wajib memahami tanggal-tanggal ini ya. Nah, kemudian nanti unggah SPDJM batasnya sampai kapan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam menu kepala sekolah. Nah, di sini ada daftar kepala sekolahnya. Nah, apabila nanti yang tanda tangan apa namanya ijazahnya yang bertanggung jawab yang ya pokoknya yang tanda tangan ke sekolah apa namanya ijazahnya itu ya itu adalah yang ada di namanya di sini. Nah, kalaupun ada perbedaan data kepala sekolah, Bapak Ibu klik di bagian detailnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat profilnya, klik aja di bagian profil ya. Nanti akan muncul. Nah, kemudian nanti ada di bagian tanda centang ini adalah tanda untuk apa namanya mengubah. Jadi yang kalau Bapak Ibu ada kesalahan nama kepala sekolahnya ini silakan ubah di Dapodiknya. Sementara di sini hanya bisa mengubah yang namanya titelnya, titel yang akan dicantumkan nantinya di ijazahnya. Nah, untuk gelar akademik ini mohon jangan sembarangan Bapak Ibu. Jadi gelar akademik ini adalah pengakuan dia apabila dia sudah S1, maka apabila dia seorang PNS harus S1-nya terakui ke dalam database-nya BKN ya, ataupun S1-nya itu sudah masuk ke dalam pengakuan pangkat dan golongannya ya. Jangan sampai nanti dia masih golongan misalkan 2A ya, kemudian sekarang dia belum fungsional dan sebagainya dimasukkan kemari. Jangan Bapak Ibu, tapi menyesuaikan dengan pengakuan yang sudah memang diakui gelar ijazahnya. Kemudian kalau memang dia sudah apa namanya ijazah S2, juga S2-nya itu sudah masuk ke dalam database-nya BKN ataupun pengakuan daripada S2-nya itu, S1-nya itu juga sudah diakui secara kepegawaian. Ya, jadi seperti itu dan sudah mengantongi yang namanya ijazah sesuai dengan gelar akademik. Oke. Dan di sini dia SPD titik koma M titik M. Ya, ini gelar di belakangnya. Kemudian klik ya. Nah, setelah perbaikan ya, Bapak Ibu boleh refresh dulu. Ya, boleh di apa namanya di refresh ya, dan ini nanti akan terupdate ya. Jadi kita sudah melakukan yang namanya perbaikan gelar akademik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam menu manajemen ijazah. Nah,
kita klik aja, nanti ada yang namanya daftar menumpang. Itu daftar peserta didik yang memang terkadang sekolahnya itu belum akreditasi, tapi dia menumpang ke sekolah yang terakreditasi ataupun menginduk ya. Dan kemudian kita cek yang namanya DNS ya. Nah, ini data nominasi sementara ya, DNS. Nah, ini cikal bakal peserta didik kita yang memang dia akan lulus di sekolah kita. Kalau memang masih ada yang belum masuk, silakan nanti perbaiki datanya. Silakan verval datanya di Verval PD ya. Dan pastikan datanya sudah sesuai dan dimutakhirkan. Kemudian kita masuk lagi ke dalam ke dalam penetapan kelulusan. Nah, ini masih kosong karena belum ditetapkan Bapak Ibu. Ya, belum ditetapkan. Dia masih ada di menu belum ditetapkan. Ya, nanti kalau sudah lulus, nanti pervalnya seperti ini. Ini misalkan tidak lulus. Nah, jadi kita belum menetapkan yang mana yang lulus, maka dia ada di menu belum ditetapkan. Cara menetapkannya seperti apa, Pak Mun? Cara menetapkannya dia klik di bagian pensil, Bapak Ibu. Klik di bagian pensil, kemudian kita pilih nih statusnya, lulus apa enggak dia. Ya, lulus atau tidak, ya. Nah, di sini sudah ada notifnya. Untuk jenis keluar lulus, maka tanggal keluar akan disesuaikan dengan tanggal surat keputusan penetapan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah ada yang namanya DNT, ini silakan nanti Bapak Ibu melakukan yang namanya ini ya. Jadi dilakukan dulu surat penetapan kelulusan, dibuat dulu, baru nanti menyesuaikan dengan tanggal keluar ya. Jadi lulusnya itu sesuai dengan tanggal keluar ya. Nah, kemudian nanti klik simpan. Apakah nanti akan meluluskan siswa? Nah, klik ya. Ya. Klik ya misalkan. Nah, dia itu akan berkurang nominalnya dan akan masuk ke dalam data lulus ya. Nah, jadi dari nominal yang ada di sini itu akan berkurang datanya dan masuk ke dalam menu yang sesuai kita konfirmasi ya. Nah, misalkan Pak Mun terklik ataupun ada kesalahan ya, dibatalkan aja. Dibatalkan ya. Saya yakin akan membatalkan ya, dibatalkan aja. Ya, kalau memang ada kesalahan konfirmasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam menu selanjutnya. Ini validasi DNS sudah saya jelaskan. Kemudian masuk SK penetapan. Nah, setelah kita nantinya melakukan penetapan kelulusan, ya, mana tadi? Nah, kita lakukan penetapan lah. Misalkan nih lulus dia, ya. Nah, lulus dia, ya. Nah, lulus dia, ya. Kemudian nanti akan masuk ke penetapan, ya. Dia akan, nah di sini kan tadi 38 ya Bapak Ibu. Nah, jadi penetapannya Anda belum dapat mengunggah karena ada 37 kelulusan siswa yang belum dinyatakan lulus. Nah, jadi belum bisa kita lakukan yang namanya belum unggah SK. Nah, ini kan tadi yang kita pilih nih, salah satu. Dia akan masuk ke dalam belum unggah SK. Nah, nanti kalau kita sudah melakukan yang namanya penetapan kelulusan, itu akan berada di bagian ini. Ya. Nah, akan berada di bagian ini Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti akan muncul SK yang akan kita lakukan. Kemudian nanti akan ada yang namanya menu SK tadi di bagian ini, kemudian kita unggah nih di bagian SPDJM-nya. Kita surat pertanggungjawaban mutlaknya kita putuskan dia lulus, dia enggak lulus. Itu akan ada SK-nya. Nah, selanjutnya kita bahas ke DNT, daftar nominasi tetap ya, DNT. Nah, nanti di sini akan ada data-data peserta didik yang memang itu masuk ke dalam DNT. Misalkan kita klik unduh di sini, ini belum ada siswanya, belum terhitung. Nanti kalau ada nominalnya dia muncul di sini. Nah, kemudian masuklah ke dalam daftar penomoran ijazah. Nah, ini nanti akan muncul karena ini peserta didiknya belum ada. Ini akan masuk ke dalam juga perbaikan ijazah kalau memang ada hal-hal yang perlu perbaikan ya. Nah, kemudian nanti
ada link terkait nih. Ini ada link Perval PD, ada dashboard pengolahan ijazah, ada bagian pendataan pendidikan, baik itu link Dapodik, baik itu link EMIS untuk yang Kemenak ya. Nah, jadi seperti itu untuk sekedar review ya. Jadi mungkin teman-teman akan banyak bertanya di bagian validasi ini. Nah, jadi ini yang dinamakan data nominasi sementara. Selanjutnya ditetapkan ya mana yang lulus, mana yang belum. Nah, jadi palingan nanti Bapak Ibu akan sedikit bekerja itu di bagian DNS karena kita harus menentukan yang namanya siapa yang lulus seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Jadi nanti nominalnya akan muncul di sini ya, kemudian yang tidak lulus berapa, kemudian yang belum ditetapkan. Nah, jadi karena saya sudah menetapkan tadi satu orang sebagai contoh, dia akan muncul sini. Kalaupun nanti ada kesalahan, Bapak Ibu bisa batalkan kelulusannya dan klik di sini dan klik batalkan dan ya nanti akan dia mental kembali di belum ditetapkan ya. Nah, kemudian nanti setelah menetapkan semuanya nanti Bapak Ibu akan ada format ya yang harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian nanti Bapak Ibu unggah ya data tersebut dan membuat yang namanya SPDJM. Unggahnya di bagian ini ya. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan nantinya mana siswa yang dan tidak lulus, nanti akan muncul ya. Dan kemudian yang lainnya seperti biasa ya sudah oke. Dan ini masalah nominasi tetap ini akan muncul setelah kita menentukan yang mana lulus dan tidak lulus dan sudah mengunggah yang namanya SK-nya, SK daftar penetapan baik itu yang lulus mana, yang tidak lulus yang mana. Baru dia akan muncul di bagian validasi DNT-nya ya. Jadi seperti itu secara teknisnya. Baik Bapak Ibu, kalau memang ada pertanyaan yang lain nanti silakan nanti Bapak Ibu komen di kolom komentar karena sejauh ini saya belum tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan video ini bisa mencerahkan terkait dengan login di manajemen ijazah ini ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.